mengejawantahkan egoisitasnya. Maka ini pelajaran bagi kita ya ibadallah, bagi para dai ilallah, kita yang lebih tidak sempurna daripada Nabi. Itu tadi Nabi yang mana dia diturunkan Al-Quran kepadanya, memberikan pendalilan kepada ahlu Taif, pendalilan yang tidak seperti kita, langsung turun wahyu. Adapun kita hanya sekedar menghafal Al-Quran, hadis yang tidak turun hadis dari lisan kita dan Al-Quran kepada kita seperti Nabi, maka kita yang serba kekurangan ini bersabarlah. Jika kita berdakwah ada kekurangan, kita berdakwah kemudian ada clash dengan pengurus, ada clash dengan santri yang kurang adab, dan introspeksi mungkin yang salah dari kita, kenapa pengurus marah kepada kita. Maka dalam permasalahan dakwah, utamakan the point is dakwah. Yang menjadi poin maksad faidah bagi kamu dari dakwah itu adalah Islam. Mereka memeluk Islam dan mereka masuk kepada manhaj al-haq. Maka jika ada clash dengan santri, clash dengan pengurus, dilihat. Kalau saya usir, bisa. Saya yang menjadi pembina di sini. Bahkan kita yang memegang dakwah di sini. Kamu baru datang kemarin, kemudian bersikap seperti itu, bisa kita mengusirnya. Dan bisa kita mengusir semua orang yang tinggal di pondok. Namun permasalahan pribadi dan egoisitas tadi, lihat, dahulukan dakwah. Jika kita mengusir, jika kita marah, jika kita mengumpat kepada pengurus dan santri, maka mereka akan lari kemana? Mereka akan keluar dari pondok dan berpindah kemana? Maka oleh sebab itu, permasalahan dakwah diutamakan daripada permasalahan pribadi bagi seorang dai ilallah yang berdakwah mengikuti sunnah. Adapun yang berdakwah tanpa mengikuti bimbingan Nabi, berdakwah dengan arogan, berdakwah dengan premanisasi, berdakwah dengan sifat yang egois, maka jika terjadi clash dengan pengurus Pak Ma'had, maka dia akan marah dan menyebut keburukannya di depan orang banyak. Disebutkan nama buruknya, membuat dia malu, dan kemudian dihajar. Jangan ada orang berbicara dengan dia, dan bahkan dilarang untuk belajar dengan dirinya, atau bahkan tidak boleh masuk masjid meskipun masjid itu bukan punya dia. Alhasil perkara-perkara seperti ini perkara yang munafirun, menyebabkan orang lari dari dakwah. Permasalahan yang ada adalah permasalahan pribadi kebanyakan. Tersinggung, tersungging dari ucapan pengurus, tersungging dari santri yang pintar yang dia itu tidak setuju dengan pendapatnya. Telah terjadi ikhtilaf yang rajih bagi dia adalah tidak seperti ucapan ustadz ini, maka dinasihati ustadz ini tidak terima. Alhasil perkara-perkara duniawi yang menyebabkan dia marah kepada santri ataupun kepada pengurus di ma'had, maka tidak pantas untuk dijadikan bahan perpecahan. Maka pikirkanlah tujuan dari dakwah, mengajak manusia kepada manhaj al-haq, ahlu sunnah, firqah an-najiyah. Maka jika kita clash dengan mereka, kemudian sedikit-sedikit kita mengatakan jangan belajar dengan saya, keluar dari pondok ini, maka disayangkan permasalahan pribadi yang menyebabkan kemarahan ini menyebabkan orang lari dari dakwah. Lalu apa tujuannya kita sebagai dai? Tujuannya adalah poin kita untuk mengajak manusia kepada adzulumati ilan nur, kepada manhaj yang hak ahlu sunnah wal jamaah. Namun dengan egoisitas kita, justru akhirnya kita melencengkan dari niat yang mulia tentang dakwah ilallah ini.
Semoga Allah menjadikan kita, dakwah kita mempersatukan umat. Maknanya menjadikan umat itu cinta kepada sunnah, bukan menjadi yang tadinya sunnah menjadi gabung dengan kelompok ahlul bid'ah karena kita keras kepada mereka yang harusnya kita rangkul, malah kita berikan bogem mentah sehingga lari dari kita. Maka ini tidak sesuai dengan ucapan Nabi di saat Nabi mengutus Abu Musa al-Asy'ari dan juga Mu'adz bin Jabal, yassiru wala tu'assiru wabashiru wala tunaffiru. Berikanlah dakwah itu dengan mudah. Berikan pelajaran-pelajaran yang mudah-mudah dulu, bertingkat. Kemudian berikan fawaid-fawaid yang bisa difahami. Kemudian berikan setelah itu perkara-perkara yang ilmu-ilmu yang tinggi. Dan begitu pun yassiru wala tu'assiru wabashiru wala tunaffiru. Jadikanlah manusia itu cinta kepada dakwah kamu, kepada dakwah ahli sunnah, bukan tunafiru, kamu menyebabkan orang lari. Dan ini yang kita sayangkan. Bisa jadi dalam suatu pondok terjadi clash antara pembina dengan pengurus. Akhirnya karena dia merasa ego dan arogan, saya pembina number one di ma'had ini, maka yang menyelisihi saya diiqab, tidak boleh belajar dengan saya, dan tidak boleh sholat di masjid ini. Akhirnya sholat di tempat orang awam, dan akhirnya belajar dengan orang-orang selain dari ahli sunnah. Maka bagaimana dengan hadis tadi? Yassiru wala tu'assiru wabashiru wala tunaffiru. Jadikanlah mereka cinta kepada sunnah, bukan mereka akhirnya lari yang tadinya ahlu sunnah kepada kelompok ahlul bid'ah. Ya dan billah. Maka hadis ini hadis yang agung, pelajaran bagi kita semua. Kemudian telah datang tafsir tentang ucapan Allah, alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismail wa Ishaq inna rabbil sami'ud du'a, dari Muhammad ibnu Ishaq. Falamma dhahaba an Ibrahim ar-ram'u wa ja'athul busyra, di dalam surat Hud, bi Ishaq wa Yaqub, maka Yaqub anak dari Ishaq, cucu dari Ibrahim. Wa ammana mimma kana yakhaf faqala alhamdulillahilladzi wahaba li alal kibari Ismail wa Ishaq inna rabbil sami'ud du'a. Maka telah datang tafsir dari Muhammad ibnu Ishaq yang menyebutkan ayat ini bahwa ini adalah rasa syukur Ibrahim kepada Allah Jalla wa Ala karena telah diberikan Ismail dan telah diberikan Ishaq. Maka tafsir ini datang dari Muhammad ibnu Ishaq, dan Muhammad ibnu Ishaq rawi yang saduq, hasanul hadis, dan dia ahlu tafsir dan ahlul maghazi, meskipun dari segi hadisnya pas-pasan. Maka dia di sini diriwayatkan tafsir ini oleh Imam At-Tabari dari Ibnu Humaid, dan Ibnu Humaid adalah Muhammad ibnu Humaid ibnu Hayyan. Telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama, yang rajih wallahu a'lam dia saduq hasanul hadis. Haddatsana Salamah, dan Salamah di sini pun adalah rawi yang hasan. Maka sanad ini sanad yang hasan dari Muhammad ibnu Humaid dari Salamah dari Muhammad ibnu Ishaq, dan Salamah di sini Salamah ibnu Fadl al-Ansari, rawi yang saduq. Maka asar ini hasan tentang ucapan Allah, alhamdulillahilladzi wahaba li alal kibari Ismail wa Ishaq, di mana seperti di dalam surat Hud, falamma dhahaba an Ibrahima ar-ra'u wa ja'athul busyra. Apa busra itu? Diumumkan bahwa istrinya Sarah pun akan mempunyai anak Ishaq, dan dari Ishaq Yaqub, maka akan menjadi cucu juga.
Maka tafsir ini telah datang dari salaf dengan sanad yang hasan. Dan sebelum kita tutup, kita beritahukan bahwa di sana ada athar yang menyebutkan usia Ibrahim di saat mendapatkan anak Ismail dan Ishak. Seperti datang hadis ataupun athar diriwayatkan oleh Imam Ibnu Waqi', haddatsana Ibnu Fudail an Darar Ibnu Murrah sami'tu Saikhon yuhaddits Sa'id Ibnu Jubair qala busira Ibrahim ba'da sab'i asrata wa mi'ah sanah. Maka disebutkan di dalam sanad ini bahwa Ibrahim Allah anugerahkan Ishak setelah usianya 117 ataupun 120. Maka khobar ini khobar yang dhaif dari Sa'id Ibnu Jubair, karena di sanadnya ada Ibnu Waqi'. Siapa itu? Sufyan. Maka Waqi' Ibnu Jarrah, seorang muhaddis, dilaqabi dengan At-Tinin sang naga. Maka di sini mempunyai anak muhaddis juga, namanya Sufyan. Namun didhaifkan oleh para ulama, didhaifkan oleh Abu Hatim, Abu Zur'ah, Abu Daud As-Sijistani dan yang lainnya. Maka sanad ini dhaif. Dan juga ada rawi yang mubham. Berkata Darar Ibnu Murrah sami'tu Saikhon yuhadditsu Sa'ida Ibnu Jubair. Aku mendengar Syekh meriwayatkan dari Sa'id Ibnu Jubair. Siapa Syekh di sini? Rawi mubham. Maka rawi yang mubham dari jenis dhaif seperti telah kita lewati di pelajaran Al-Baiquniyah. Maka kesimpulannya tentang athar ini dhaif. Namun datang dhaif dari jalan Sa'id bin Jubair dan datang dari beberapa riwayat-riwayat yang lain yang masyhur. Dan ini pun juga atas ucapan Al-Qur'an, wahabali alal kibari. Hei, berapa umur Ibrahim di saat mendapatkan Ishak? 120. Mahal loh. Siapa di sanadnya? Bisa jawab. Sibuk ngobrol. Maka Ibnu Abbas telah meriwayatkan dari berbagai ucapan dan para salaf yang lain, sehingga para ulama mengatakan bahwa meskipun athar ini dhaif, namun telah datang di dalam ayat Alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari. Maka disebutkan alal kibari maknanya waktu yang tua. Dan permasalahan ini meskipun sanadnya dhaif, tetapi kenyataannya memang seperti itu. Ibrahim mendapatkan Ismail sekitar 90 tahunan dan mendapatkan Ishak sekitar 117 tahun. Athar-athar yang ada dhaif semuanya. Namun permasalahan ini telah ada di Al-Quran. Alal kibari. Dan juga permasalahan sejarah seperti ini disaksikan oleh seluruh manusia dari turun-temurun, bahwa Ibrahim mendapatkan anak dalam usia tua, dan begitupun istrinya sudah dalam keadaan menopause. Atajabina min amrillah, kata malaikat yang memberikan busra. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum subhanakallahumma bihamdika asyhadu